Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 183, 3 hari tanpa pertarungan, apakah kulitmu gatal lagi? Garis bawahi. Suara ragu Xiao Changtian terdengar. Semua orang yang hadir sedikit terkejut dan tidak tahu harus menjawab apa. Jawab ahli kuno, tidak cocok. Di hadapan para senior, Kaisar kuno bukanlah apa-apa. Namun, menjawab sekelompok noob tidaklah sama bagi mereka. Semua orang berada dalam dilema. Mungkinkah seseorang dari zaman kuno, kultivator terkuat di benua Tian Yuan? Xiao Changtian tiba-tiba bertanya. Xiao Changtian bertanya. Dalam Su Tian, yang dia tulis dari ingatannya, dia telah menulis tentang Kaisar Agung kuno. Itu sangat mungkin. Mereka pastinya adalah orang-orang tua yang telah hidup sangat lama. Mereka bersiap untuk bangkit dan muncul kembali. Mereka ingin menaklukkan benua Tian Yuan. Ya, baiklah. The Great Sun Immortal menatap wajah Xiao Changtian dan berkata dengan ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia benar mengatakan itu. Seperti yang diharapkan, melihat anggukan Great Sun Immortal, Xiao Changtian semakin yakin. Namun, dia tidak terlalu panik, karena ketika Great Sun Immortal berbicara, dia berhenti sejenak, seolah dia sedang bingung. Tidak perlu memikirkannya. Pasti Daoisda yang merasa Kaisar Agung itu tidak memenuhi syarat, jadi dia ragu-ragu. Namun, agar tidak mengungkap identitasnya sebagai seorang ahli, Da Abadi. Yang mengangguk setuju. Sepertinya tidak ada yang perlu ditakutkan. Xiao Changtian menganalisis situasi dalam pikirannya. Matanya berbinar dan dia merasa lega. Dengan adanya Great Sun Immortal, dia benar-benar stabil seperti Gunung Tai. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia hanya ahli realem martial monarch. Kami akan tinggal di kota Dayang saja. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Dia mengatakannya agar Mu Jihuang dan yang lainnya mendengarnya. Berita bahwa matahari besar abadi adalah seorang ahli tidak dapat diungkapkan, tetapi dia masih bisa menghibur semua orang. Namun, benua lain tampaknya sedang diserang oleh kaisar besar itu. Cheng yang berhenti sejenak sebelum menceritakan apa yang dia ketahui. Kalau begitu biarkan mereka semua datang ke negara Tandus Utara. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Ketika dia tiba di negeri Baren Utara, dia mendapatkan perlindungan dari Dewa Matahari Agung, jadi dia aman. Beritahu yang lain, kata Dayang Abadi kepada Cheng Yang. Ya Pak, Cheng Yang mengangguk dan pergi. Di luar kota Dayang, dua kelompok orang bergegas mendekat. Gelombang pertama adalah kura-kura tua yang kotor dan rongrong yang gemuk. Gelombang lainnya adalah lusinan Kaisar Agung yang dibawa oleh dokumen tersebut. Bos, jangan marah. Ada banyak ikan di laut. Kenapa harus sepihak? Anda adalah Raja Laut. Kamu tidak bisa dikalahkan hanya dengan satu kegagalan. Kamu yang paling tampan dan ramah tamah. Fatih rongrong menghibur kura-kura hitam yang marah. Bagaimana Raja Laut ini bisa dikalahkan? Kura-kura hitam naik ke atas kepala rongrong, berkata dengan lemah. Gendut, kamu benar-benar tahu cara berbicara. 1, 11 memberimu hadiah. Kura-kura hitam menepuk kepala Fatih rongrong. Seketika, dua lampu menyala di atas kepala rongrong. Hehe, terima kasih sudah membuatku selingkuh, bos. Bos adalah orang paling baik hati di dunia selain senior. Hehehe, aku hijau, aku akan menjadi lebih kuat. Fatih rongrong berkata dengan gembira sambil terbang. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Mengapa kamu begitu bahagia setelah dikhianati? Seorang kaisar agung berkata dengan nada menghina ketika sekretaris dan yang lainnya lewat. Haha, seekor beruang konyol membawa kura-kura berbulu hijau yang jelek. Hahaha, aku hampir tertawa. Sekelompok kaisar agung berbalik dan melihat kura-kura dan yang lainnya. Mereka tertawa terbahak-bahak. Apa katamu? Kura-kura tua yang kotor itu sedang dalam mood yang buruk, sehingga dia langsung marah besar saat dimarahi. Kura-kura jelek bisa berbicara, dan itu adalah iblis penyu. Ayo, rentangkan kepalamu agar aku bisa melihatnya. Seorang kaisar agung mencibir. Kamu ingin mati. Kura-kura itu sangat marah. Dalam sekejap, kekuatan kura-kura hitam meletus, dan idola Dharma kura-kura hitam yang besar muncul di kehampaan. Idola Dharma kura-kura hitam sejajar dengan langit. 10 kaki kura-kura hitam bagaikan pilar yang menopang langit. Di sekitar kura-kura hitam,
air laut yang tak terbatas mengalir kembali seolah ingin menenggelamkan langit. Berlututlah di hadapan Raja Laut ini. Kura-kura hitam sangat marah ketika ia mengangkat kakinya dan menginjak puluhan kaisar kuno. Ledakan. Aura menakutkan menyebabkan kaisar kuno ini langsung jatuh dari langit, berlutut di tanah, menghancurkan kawah besar satu demi satu. Suan, kura-kura hitam. Kelompok kaisar besar sudah sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat berbicara. Mereka berlutut di tanah, tidak bisa bergerak. Senior, tolong lepaskan kami. Kami tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan kami. Sekretaris itu buru-buru memohon belas kasihan. Banyak sampah. Perhatikan baik-baik Raja Laut ini. Apakah Raja Laut ini kura-kura jelek? Kata kura-kura hitam dengan marah. Senior, kamu tampan, anggun, tinggi, dan perkasa. Kaisar Agung buru-buru berkata. Benar, benar. Senior, kamu yang paling tampan. Anda benar-benar yang paling tampan di dunia. Terutama kepalamu. Itu sangat besar. Itu membuat iri semua orang. Kata sekelompok ahli. Itu lebih seperti itu. Setelah kura-kura hitam mendengar ini, dia menarik auranya, menepuk kepala Fatih Rongrong. Fatih, ayo pergi. Rongrong yang gemuk itu mengangguk dan kura-kura serta beruang itu pergi lagi. Hanya setelah kura-kura hitam dan Rongrong pergi, Kaisar Wensu dan yang lainnya menatap kosong selama 1 jam penuh sebelum sadar kembali. Itu terlalu menakutkan. Itu sebenarnya adalah kura-kura hitam binatang surgawi. Kalau tidak salah, beruang itu adalah tunggangan orang itu saat itu, kan? Hanya tunggangannya yang berwarna hitam dan putih. Apa maksudmu itu adalah pemakan besi? Mendesis. Kelompok Kaisar Agung semuanya menghirup udara dingin. Burung-burung di sekitar hutan mulai mati lemas. Ini terlalu membuat frustrasi. Ayo cepat selamatkan Sword River. Di saat yang sama, kami akan melampiaskan kemarahan kami pada orang yang merebut Sungai Pedang. Lubang angin. Lubang angin. Sekelompok kaisar besar berteriak dan bergegas menuju halaman kecil dengan kemarahan di wajah mereka. Di halaman, Xiao Changtian mengambil kuas dan mulai menggambar di atas kertas. Bagaimanapun, dengan Gritsun Immortal di sini, kaisar kuno apa? Persetan dia. Xiao Changtian sedang dalam suasana hati yang baik sekarang karena dia tahu perubahan di dunia kultivasi tidak akan mempengaruhi kota Gritsun. Untuk berterima kasih kepada Yang Abadi, dia memutuskan untuk membuat potret dirinya. Namun, ketika dia memikirkan tentang kemunculan Dayang Abadi, dia merasa sulit untuk bertindak karena dia merasa bahwa Dayang Abadi sama sekali tidak seperti seorang penggarap abadi. Emosinya terlalu bagus. Ia berencana melakukan beberapa perubahan pada potret tersebut agar terlihat marah dan tegas. Saat Xiao Changtian sedang berpikir, Rongrong gemuk dan kura-kura hitam berjingkat masuk. Kalian berdua benar-benar keluar untuk bermain-main. Xiao Changtian sangat marah. Kaisar kuno apa yang ada di luar? Jika dia membunuh kura-kura tua itu dengan satu tamparan, bukankah jalan tak terkalahkannya akan tersegel selamanya? Kali ini, Xiao Changtian memutuskan untuk memberi pelajaran pada kura-kura tua itu. Dia mengambil sapu di sampingnya dan berjalan menuju kura-kura tua yang kotor itu. 3 hari tanpa perlawanan, kulitmu gatal lagi. Bab 184, Kura-kura Sialan, kamu masih berani lari. Garis bawahi. Sudah kubilang padamu untuk berlarian. Aku akan membiarkanmu bermain-main sepanjang hari. Aku membiarkanmu menyesatkan Rongrong sepanjang hari. Xiao Changtian menamparkan kepala kura-kura itu dengan sapunya. Namun penyu itu sangat cepat. Ia segera menarik kepalanya untuk menghindari bahaya. Kamu masih berani mengelak. Dasar kura-kura berambut hijau, aku akan membuatmu kehilangan selapis kulit hari ini. Xiao Changtian berkata dengan marah. Dialah yang merawat kura-kura tua yang kotor itu makan 3 kali sehari. Dia takut dia akan basah kuyup karena hujan dan mati karena sinar matahari di musim panas. Apalagi butuh waktu paling lama untuk menghidupi penyu kotor tersebut. Tapi sekarang, kura-kura tua itu menjadi yang paling tidak patuh. Dia harus bertarung. Pukul dia dengan keras. Kalau tidak, jika suatu hari dia menyesatkan Rongrong, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Dentang. Xiao Changtian menendang kura-kura itu keluar dari halaman. Dia telah mencobanya sebelumnya. Kura-kura tua yang kotor ini sangat keras. Tidak peduli apakah dia memukulnya dengan palu atau kapak, tidak akan terjadi apa-apa.
Namun, Xiao Changtian sangat marah hari ini. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dentang, dentang, kura-kura hitam seperti cangkang besi, ditendang dari jalan hingga ujung jalan oleh Xiao Changtian. Di halaman, tidak ada yang berani berbicara. Itu bisa menjadi senior Xuanwu. Di dalam kolam, naga emas gemetar ketakutan dan menyelam ke bawah permukaan air. Di dalam kandang ayam, Phoenix berlari kembali ke kandang ayam dan berjongkok di tempat, tidak berani bergerak. Kuda poni itu berhenti di atas sehelai rumput, diam seperti patung. Harimau putih itu sedang berbaring di kursi malas dengan kepala terkubur, berpura-pura tertidur. Monyet awalnya ingin mengambil rebung ketika Fatih Rongrong sedang memakannya dan bermain dengannya. Namun kini, dia menggaruk tangannya dan berdiri di atas hutan bambu, tidak tahu harus berbuat apa. Tuan marah. Itu terlalu menakutkan. Mu Jihuang menggigil. Dia merasa seluruh tubuhnya basah kuyup. Kaisar Barefoot dan yang lainnya tercengang dan tersentak. Dia awalnya mengira senior adalah seorang ahli, tetapi dia tidak menyangka dia begitu tinggi. Di luar kota, sekretaris kaisar membawa lusinan orang ke sana. Setiap kaisar agung memiliki aura yang mengintimidasi. Mereka semua memegang senjata terkenal mereka dan tampak garang. Setelah diintimidasi oleh kura-kura hitam, mereka tidak berani membalas dan sangat sedih. Oleh karena itu, mereka kini mencari orang lain untuk membalas dendam. Aku akan menikam semut-semut itu sampai mati saat aku melihatnya. Saya ingin menyiksa mereka dan membuat mereka membunuh 1000 penyu setiap hari. Tidak, 10.000. Kaisar Agung satu demi satu bergegas mendekat dengan marah. Namun tiba-tiba, seekor penyu terbang keluar. Kura-kura hitam senior. Apa-apaan ini? Tuan kura-kura hitam, tolong selamatkan hidupku. Aku tidak bilang aku akan membunuh kura-kura itu. Tuan kura-kura hitam, tolong lepaskan aku. Lusinan Kaisar Agung berlutut dengan panik saat melihat kura-kura itu. Kaisar bulu terapung, yang mengancam akan membunuh kura-kura itu, berlutut di tanah, kencing ketakutan. Namun, kura-kura hitam tidak punya waktu untuk mengganggu mereka. Sebaliknya, ia lari dengan panik. Ini, apa yang terjadi? Kaisar Wensu menjadi bingung. Kaisar Agung lainnya juga menyaksikan dengan tak percaya saat kura-kura hitam melarikan diri. Mereka jelas merasa bahwa kura-kura hitam tampak sangat ketakutan, seolah-olah ada keberadaan yang sangat kuat yang mengejarnya. Kura-kura sialan, kamu masih berani lari. Saat sekretaris dan yang lainnya terkejut, Xiao Changtian muncul. Dia mengumpat sambil mengambil batu bata dan melemparkannya ke arah kura-kura. Penyu itu berlari lebih cepat dan berbelok ke jalan berikutnya. Jika kamu lari lagi, aku akan membuatmu kesal. Xiao Changtian mengutuk dan mengikutinya ke jalan berikutnya. Kaisar Wensu dan yang lainnya tercengang. Tampar aku. Kaisar Tiangang menarik-narik pakaian Kaisar Wensu. Tiangang, apakah kamu gila? Kaisar Wensu mengerutkan kening. Aku sudah bilang padamu untuk memukulku, jadi pukul saja aku. Tian Gang berteriak. Wen Hua mengerutkan kening dan menamparnya. Semua, Kaisar Surgawi Tiangang langsung kehilangan satu giginya karena tamparan itu dan mengeluarkan seteguk darah. Namun, Kaisar Langit Tian Gang tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia malah tertawa terbahak-bahak. Aku tidak sedang bermimpi. Aku tidak sedang bermimpi. Hahaha. Bersamaan dengan tawa Kaisar Langit Tiangang, puluhan kaisar besar memperlihatkan ekspresi kesadaran. Segala sesuatu yang baru saja terjadi adalah nyata. Seorang manusia sedang mengejar binatang suci kura-kura hitam dan menghajarnya. Mendesis. Kaisar Agung tersentak lagi. Kemudian, suara tidak percaya Kaisar Wensu terdengar, kapan keberadaan yang begitu kuat ada di benua Tianyuan. Sekelompok Kaisar Agung berlutut selama 15 menit penuh sebelum berdiri. Saya telah menemukan aura Sword River. Ayo selamatkan Sungai Pedang dan segera tinggalkan tempat ini. Kaisar Kebudayaan berkata dengan sungguh-sungguh. Para ahli yang tersisa mengangguk setuju. Kota matahari hebat ini terlalu jahat. Beberapa pelampau kesengsaraan tingkat 9 dan seorang Raja Suci bisa merebut Sungai Pedang. Lalu, ada binatang dewa kura-kura hitam. Sekarang, itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Mereka merasa paruh pertama hidup mereka sia-sia. Ayo pergi. Kaisar Wensu berkata dengan suara yang dalam. Dia mengikuti aura Kaisar Sungai Pedang dan bergegas ke halaman. Serahkan Sungai Pedang dan aku akan menyelamatkan nyawamu.
Kamu telah dikepung. Beberapa kaisar besar berteriak dengan marah dan langsung menduduki seluruh halaman. Namun, saat mereka mengucapkan dua kalimat ini, mereka menyesalinya. Di halaman, Xiao Changtian memegang ekor kura-kura hitam dan perlahan berbalik. Siapa kamu? Xiao Changtian tertegun dan mengerutkan kening. Melihat Xiao Changtian mengerutkan kening, Kaisar Agung berlutut. Kami salah. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Kami hanya ingin menyelamatkan teman kami. Senior, tolong selamatkan hidupku. Lusinan Kaisar Agung berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Adapun senjata di tangannya, sudah lama jatuh ke tanah. Xiao Changtian mengerutkan kening ketika dia mendengar bahwa mereka sedang menyelamatkan teman mereka. Jadi kamu di sini untuk menyelamatkan Sungai Pedang. Xiao Changtian melemparkan kura-kura itu ke dalam kolam dan mengangguk. Bangunlah, temanmu baik-baik saja. Xiao Changtian menyeka tangannya dan meminta sekretaris dan yang lainnya untuk berdiri. Sekretaris, Anda di sini. Great Emperor Sword River berjalan mendekat dengan wajah penuh kegembiraan. Dia memegang tusuk sate di tangannya, dan dia menelannya dalam suapan besar. Kamu, apakah kamu baik-baik saja? Sekretaris dan yang lainnya tercengang. Tidak apa-apa, ada makanan dan minuman di sini. Kuncinya adalah senior memperlakukan saya dengan sangat baik. Jian He tersenyum. Sudah kubilang jangan panggil aku senior. Aku hanya manusia biasa. Xiao Changtian melambaikan tangannya. Hehe, kamu adalah senior di hatiku. Sword River terkekeh. Xiao Changtian hanya bisa menerimanya tanpa daya. Mau bagaimana lagi? Untuk menjilat Immortal Da yang tertutup. Yang, para pembudidaya abadi ini bahkan telah mempromosikan diri mereka sendiri dari satu generasi. Senior, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini dokumennya. Di halaman, Sword River memperkenalkan mereka pada Xiao Changtian satu persatu. Sementara itu, di ruang rahasia yang gelap, pria bertopeng kerangka memanggil Dewa Tengkorak lagi. Bab 185, Badai akan datang, 1. Apa itu? Tapi pintu purbakala sudah terbuka. Dewa Tengkorak bertanya dengan suara rendah. Ya Dewa, pintu purbakala telah dibuka. Kita bisa melanjutkan rencana kita selanjutnya. Kata pria bertopeng tengkorak itu. Baiklah. Raja Surgawi Tengkorak mengangguk. Setelah itu, gas hitam keluar dari tengkorak yang mengambang di atas meja. Ini sangat aneh. Gas hitam itu tidak menentu, seolah-olah ada misteri tak berujung yang tersembunyi di dalamnya. Menakutkan. Ini adalah gumpalan auraku. Konsekrasikan aku. Setelah ini selesai, aku akan membawamu ke dunia surgawi dan membantumu menghidupkan kembali istrimu. Kata Raja Surgawi Tengkorak. Ya Pak, pria bertopeng tengkorak itu menelan gas hitam itu tanpa ragu-ragu. Sangat bagus. Dewa Tengkorak sepertinya merasakan sesuatu dan mengangguk. Ya Dewa, ada satu hal lagi yang saya tidak tahu apakah saya harus melaporkannya kepada Anda. Ini menyangkut Dewa Iblis, kata pria itu. Dewa Setan. Setelah mendengar kata-kata, Dewa Iblis, Raja Surgawi Tengkorak jelas tertegun sejenak. Dia sedikit terkejut. Katakan padaku. Meskipun Dewa Iblis adalah seseorang yang naik dari alam bawah, kekuatannya meningkat terlalu cepat. Hanya dalam beberapa puluh ribu tahun, dia telah menjadi ahli dunia surgawi. Bahkan dia, Sang Dewa Tengkorak, tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. Pria bertopeng tengkorak itu berkata, klon Dewa Iblis muncul di benua hutan belantara utara. Sepertinya ingin membunuh seseorang, tapi hasil akhirnya tidak diketahui. Avatar turun ke alam bawah. Baiklah, aku mengerti. Setelah Dewa Tengkorak selesai berbicara, dia bergumam pada dirinya sendiri dan pergi. Di ruang rahasia, tengkorak itu mendarat lagi, dan ruang rahasia kembali sunyi. Bayangan hitam melayang di sekitar pria bertopeng tengkorak itu. Bagaimana jika ada tipuan dalam aura tengkorak itu? Hehe, tengkorak itu tidak pernah mempercayaiku. Meskipun gumpalan aura itu membantuku memulihkan kultivasiku, pasti ada kehendak spiritualnya yang membekas. Jika dia ingin membunuhku, itu mudah. Kata pria itu dingin. Akulah yang menyeretmu ke bawah. Desahan datang dari bayangan hitam. Tidak, jika Anda tidak melindungi saya saat itu, saya khawatir yang saya hancurkan bukanlah wajah dan kultivasi saya, tetapi hidup saya. Pria itu menggelengkan kepalanya dan ekspresinya menjadi dingin. Dewa Tengkorak itu adalah pelakunya saat itu.
Dia harus mati. Dia memberi tanda pada tubuhku dan mengira aku akan menjadi budaknya. Tapi bukankah dia menggali kuburnya sendiri dan memberiku kesempatan untuk melahapnya? Berikan perintah untuk mengumpulkan semua kaisar agung. Saat ini, banyak kaisar kuno yang menuju ke domain pertama. Pada hari yang sama, 10 miliar orang dari benua langit tengah, benua banteng barat, benua pelabuhan selatan, dan benua kemenangan timur semuanya pindah ke benua tandus utara. Begitu banyak orang. Xiao Changtian tercengang. Dia tidak menyangka 4 benua lainnya akan berpindah. Linger, keluargamu ada di sini. Xiao Changtian memandang keluarga Xing Linger yang berjumlah lebih dari 10.000 orang dan terkejut. Dia tidak menyangka keluarga Xing Ling begitu besar. Senior, kami di sini juga. Tang Ritian, Chu Kuangren, Kong Xiang, Sangguan Suai Suai, total miliar orang pindah ke benua tandus utara. Matahari hebat yang sempurna, Sekte Matahari Agungmu tidak bisa beristirahat untuk saat ini. Anda harus membuat pengaturan yang tepat untuk manusia dan kultivator. Xiao Changtian memandang guru Daois Dayang. Ada banyak kultivator abadi dan manusia, dan sangat mudah bagi kultivator abadi untuk menindas orang lain. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan jika ini terjadi? Tanya The Great Sun Immortal. Xiao Changtian berpikir sejenak dan berkata, di masa sulit, hukuman berat harus dijatuhkan. Jika ada kultivator yang berani membuat masalah, mereka akan diusir dari negeri Baren Utara bersama dengan sekte mereka. Jika situasinya serius, sekte itu juga akan hancur. Basmi sekte ini. Mendengar hal tersebut, para pemimpin sekte yang hadir langsung merasakan hawa dingin di punggung mereka, seolah-olah ada pisau yang ditaruh di leher mereka. Ya Pak, Dewa Matahari Agung mengangguk. Perintah ini seperti gelombang pasang yang langsung menyebar. Pemimpin sekte yang tak terhitung jumlahnya secara langsung memerintahkan agar tidak ada kultivator yang diizinkan meninggalkan sekte tanpa perintah. Di sekte Matahari Besar, puncak gunung besar menjulang tinggi hingga ke awan. Matahari mewarnai awan menjadi merah. Di aula utama, Xiao Changtian, Dayang Sempurna, King Yun Sempurna, Zhong Xian Sempurna, dan wakil pemimpin sekte dari berbagai sekte besar berkumpul bersama. Itu sangat meriah. Adapun para pemimpin sekte tersebut, mereka tidak dapat datang secara pribadi karena mereka ingin mempertahankan kepribadian fana mereka. Aku hanya seorang manusia biasa, berpartisipasi dalam diskusi masalah di antara kalian para kultivator, bukankah itu tidak terlalu bagus? Xiao Changtian memandang ke arah Dewa Matahari Agung dan bertanya. Master Daois Dayang tercengang dengan pertanyaan ini. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Manusia fana. Oh itu benar. Di permukaan, para ahli yang awalnya mendiskusikan cara melawan kaisar kuno juga terdiam. Bukankah justru karena senior ada di sini sehingga mereka memiliki kekuatan untuk melawan kaisar kuno? Kalau tidak, dengan kesengsaraan mereka yang melampaui kekuatan, bagaimana mungkin mereka bisa melawan kaisar kuno? Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun karena ketua sekte mereka telah memerintahkan mereka untuk tidak mengungkapkan identitas senior mereka. Jika tidak, mereka akan menyinggung seniornya. Xiao Changtian memandangi kerumunan yang diam itu, mengangguk dan berdiri, kalau begitu aku akan pergi. Dia membawa harimau putih dan bersiap untuk pergi. Memang tidak pantas bagi manusia biasa seperti dia untuk hadir ketika para kultivator sedang berdiskusi. Ketika Great Sun Immortal melihat ini, dia segera berdiri dan menghentikan Xiao Changtian, Anda seharusnya bisa memberi kami referensi. Ini juga alasan mengapa aku mengundangmu ke sini. Ya, itu benar. Seperti ini. Wakil pemimpin sekte yang hadir menggema. Benar-benar, saya tidak percaya. Xiao Changtian menggelengkan kepalanya. Dia hanyalah manusia biasa. Kalaupun dijadikan referensi, tidak ada nilai praktisnya. Xiao Changtian menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk pergi. Dia tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dengan Great Sun Immortal hanya karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Great Sun Immortal. Di halaman kecil, kura-kura hitam tetap di tempatnya dan menyelam ke dalam kolam. Setelah dipukuli oleh Xiao Changtian, dia tidak berani lagi keluar. Fatih Rongrong juga meringkuk di sudut, kepalanya menempel ke dinding, kedua cakarnya disatukan, diam dan tidak lelah. Monyet di dekatnya menggaruk telinga dan pipinya, awalnya berencana untuk menggoda Fatih Rongrong, tetapi tidak menyangka si pemakan besi akan berhenti bergerak. Mu Jiuhuang, sebaliknya,
sedang mendiskusikan berbagai masalah dengan Sang Guan Shuai dan yang lainnya. Ye Fan sedang memotong kayu bakar sementara Lin Tingzi menyeka keringatnya di samping. Jiang Beichen dan Diu Zeng terus bertukar pukulan dengan pedang mereka. Li Taibai mendukung Bai Ling Xuang. Dia melihat perut Bai Ling Xuang yang sedikit membuncit dan wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Su Daji bekerja keras untuk mengolah ekornya. Sementara itu, Lin Ruomiao sedang mengolah kurang dari Heaven Blade lebih besar dari di kamarnya. Saat ini, dia sedang memegang belati hitam dari sebelumnya. Hanya dengan satu tebasan, seluruh ruang mengeluarkan gelombang suara yang memecah angin seolah-olah ruang sedang terkoyak. Semuanya berjalan seperti biasa. Namun, di luar kota Great Sun, selusin kaisar besar sedang menuju kota Great Sun. Secara kebetulan, Xiao Changtian datang untuk berjalan-jalan di luar kota Great Sun. Bab 186, Serangan Xiao Changtian, satu pukulan. Satu saya. Bertelanjang kaki. Orang-orang tak berguna dari Sungai Pedang dikalahkan oleh semut di zaman ini. Mereka memalukan bagi lingkaran Kaisar Agung kita. Hehe, dia hanyalah Kaisar Agung kelas 1. Dia pasti sombong dan meremehkan musuhnya, jatuh ke dalam perangkap orang lain. Hei, ada lebih dari 10 semut kecil di alam transendensi kesengsaraan di sini. Mari kita bersenang-senang. Kaisar Agung memandang sekelompok ahli dari dinasti 9 Phoenix, termasuk Marsekal Sangguan dan Zhang Fenglei, yang berjaga di luar kota Dayang, dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Siapa ini? Melihat selusin Kaisar Agung berjalan mendekat, Sangguan segera angkat bicara untuk menghentikan mereka. Tekanan yang dikeluarkan oleh Kaisar Agung membuat Sangguan Shuai dan yang lainnya menggigil. Hehe, kamu hanya melampaui kesengsaraan. Mengapa kamu tidak berlutut di depan Kaisar Agung? Seorang Kaisar Agung yang berambut merah berjalan keluar dan melepaskan tekanan dari Kaisar Agung. Dalam sekejap, Sangguan Shuai dan yang lainnya berlutut di depan tekanan ini. Sial, cepat minta bantuan permaisuri. Sangguan Shuai melihat ke arah telapak petir angin, namun telapak tangan tersebut sudah terjatuh ke tanah. Banyak sampah. Di zaman kita, tidak berlutut di depan Kaisar Agung adalah hukuman mati. Kaisar berambut merah menendang dada Sangguan Shuai, membuatnya terbang seperti layang-layang yang talinya dipotong. Brengsek, Sangguan Shuai mengutuk dalam hatinya. Dia sangat marah, tapi dia bukan tandingan Kaisar Agung. Hehe, segerombolan semut, mendekati kematian. Kalian terlalu lemah, hahaha. Pakar realem martial monark mencibir, penuh dengan ejekan dan penghinaan. Sangguan Shuai dan yang lainnya hanya bisa dipukuli secara pasif. Jeritan kesakitan terdengar oleh Xiao Changtian yang sedang keluar jalan-jalan. Suara Shuai. Xiao Changtian tercengang. Dia berjalan mendekat dengan harimau putih di pelukannya dan melihat Sangguan Shuai dan yang lainnya dipukuli. Brengsek, Marsekal Sangguan dan yang lainnya bahkan tidak bisa mengangkat busur, dan orang-orang ini memilih yang lemah. Xiao Changtian sangat marah. Mengki, jangan pindah ke sini. Perhatikan bagaimana guru akan menegakkan keadilan. Xiao Changtian meletakkan harimau putih itu dan berjalan menuju Yang Agung. Kaisar, dia tidak tahan lagi. Semua manusia. Mengapa manusia harus mempersulit manusia? Semuanya setipis tongkat, tidak lebih buruk dari Sangguan Shuai dan yang lainnya. Paling-paling, mereka hanya sedikit lebih kuat dari Sangguan Shuai, tapi mereka sebenarnya menindas yang lemah. Dia adalah keterampilan seni bela diri yang telah ditingkatkan oleh sistem. Menghadapi manusia fana ini bukanlah masalah. Kamu sedang mencari pemukulan. Xiao Changtian menyingsingkan lengan bajunya dan melayangkan pukulan ke arah Kaisar berambut merah. Bang! Kaisar berambut merah dikirim terbang. Anak baru. Xiao Changtian berpikir bahwa orang-orang ini akan melawan untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengirim mereka terbang dengan satu pukulan. Benar saja, itu adalah sekelompok pemula. Xiao Changtian mendecakkan bibirnya. Dia tidak lagi memiliki keraguan. Bajikuan, taiji, tinju, tinju militer, tinju lucu gadis muda, segala jenis teknik tinju digabungkan menjadi satu. Bang. 10 Kaisar Agung yang tersisa dikirim terbang seperti ayam tanah liat dan anjing tembikar. Menindas orang, dengan kotak kecilmu. Wajah Xiao Changtian dipenuhi amarah. Menindas orang tepat di depan hidungnya, ini tidak diperbolehkan. Menurutnya,
Para pelaku kekerasan harus dihukum seberat-beratnya agar mereka merasa takut dianiaya. Hanya dengan begitu mereka akan menyadari betapa besar kerugian yang telah mereka lakukan terhadap orang lain. Oleh karena itu, Xiao Changtian memilih untuk menghajarnya. Namun, saat Xiao Changtian hendak menghajar mereka, dia menyadari bahwa kaisar berambut merah sudah pingsan. Mengapa orang-orang ini tidak dipukuli? Xiao Changtian bingung. Sangguan Suai-Suai dan yang lainnya mengernyitkan mulut. Senior, apakah kamu tidak tahu kekuatanmu sendiri? Siapa di antara sekelompok pemula di sisi lain yang bisa menahan pukulan kekuatan penuh Anda? Apakah kalian kram? Xiao Changtian memandang Sangguan Suai dan yang lainnya yang mengernyitkan mulut, wajahnya dipenuhi kebingungan. Ya, Sangguan Suai-Suai dan yang lainnya menjawab dengan sakit gigi. Senior sangat pandai berpura-pura. Dia sepertinya memukuli senior, tapi dia tidak bisa mengalahkannya. Baiklah, ikat lusinan orang ini dan bawa mereka kembali ke tempat kecil. Halaman. Ketika mereka bangun, saya ingin memberi mereka pelajaran. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Ya, Sangguan Suai-Suai dan yang lainnya hanya bisa mengangguk. Sangat cepat, semua orang kembali ke halaman. Adapun 15 kaisar besar peringkat 5, mereka segera dibangunkan oleh darah dingin. Semua, jangan pukul aku. Saya salah. Semua, senior, tolong selamatkan kami. Kami salah. Tolong jangan bunuh kami. Kaisar berambut merah dan yang lainnya berteriak, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tinju sebelumnya sungguh terlalu menakutkan. Saat ini, mereka masih merasa seluruh otak, tulang, dan esensi surgawi mereka terasa sedikit sakit. Rasa sakit ini dimulai dari titik benturan dan meluas seperti jaring. Rasa sakit ini membuat mereka merasakan setiap saraf dan pembuluh darah di tubuh mereka merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan esensi keilahiannya mengalami rasa sakit yang luar biasa. Untungnya, ini bukanlah serangan berkekuatan penuh. Mereka bisa merasakan bahwa ini hanyalah tindakan biasa yang dilakukan senior ini. Saya tidak akan membunuh Anda, tetapi Anda harus menerima pendidikan yang baik. Itu sebabnya aku menyerangmu. Izinkan saya bertanya, apakah Anda masih akan menyerang yang lemah di masa depan? Xiao Changtian menatap kaisar berambut merah dan bertanya dengan suara yang dalam. Kami tidak akan melakukannya, senior. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Ya, menindas yang lemah adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang yang lebih rendah dari babi dan anjing. Senior, kami telah menerima pendidikanmu yang bagus. Kami bersumpah demi dewa bahwa jika aku, Bulu Merah, menyerang yang lemah lagi, aku akan menyerang mereka dengan 5 sambaran petir. Sekelompok kaisar agung berlutut di tanah, wajah mereka dipenuhi teror. Xiao Changtian menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak begitu mengerti. Kamu hanya takut padaku. Anda tidak yakin dari lubuk hati Anda yang paling dalam. Senior, kami sangat yakin. Bulu Merah menangis. Dia langsung menangis. Sebagai kaisar terkenal berambut merah, dia langsung menangis. Itu terlalu mengerikan. Menghadapi Xiao Changtian, dia sangat menakutkan. Dia bisa membunuh mereka hanya dengan pukulan biasa. Jika mereka masih berani menolak, bukankah mereka sedang mencari kematian? Senior, kenapa kamu tidak memberitahu kami apa yang kamu ingin kami lakukan? Katakan saja. Kaisar berambut merah menangis. Ini sangat sederhana. Lakukan 100 perbuatan baik dan aku akan mempercayaimu. Kata Xiao Changtian ringan. 100 hal bagus. Kaisar Agung berada dalam dilema. Mereka adalah ahli realem martial monark yang bermartabat. Jika mereka diminta untuk berbuat baik. Senior, aku pandai dalam hal ini. Kaisar berambut merah buru-buru berkata. Ya, kita bisa melakukannya. Kaisar Agung lainnya mengangguk setuju. Sekelompok kaisar besar memohon belas kasihan dengan gila-gilaan di halaman. Di depan pintu purbakala, sosok hitam tiba-tiba muncul. Itu adalah pria bertopeng tengkorak dari sebelumnya. Keluarlah. Ini sudah waktunya, dan kalian bertiga masih belum siap. Keluar. Bab 187, Aliansi 5 Partai, Masterly Aliansi Matahari Besar. Hehe, siapa sebenarnya kamu? Bagaimana Anda menemukan keberadaan kami? Di balik pintu purbakala, 3 suara teredam terdengar. Kemudian, 3 sosok perlahan keluar dari balik pintu kuno. Di antara mereka, muncul seorang wanita yang mengenakan gaun biru panjang dan memegang sabuk giok di tangannya.
Ekspresinya dingin, seolah dia ingin menjauhkan orang dari jarak ribuan mil. Namun, dia harus mengakui bahwa orang ini sangat cantik. Itu sangat indah sehingga tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Di belakang wanita itu, seorang minotaur dengan dua kaki di dahinya dan seorang ahli dengan ki hitam melilit tubuhnya berjalan keluar dari balik pintu purbakala. Ratu Surga, Kaisar Iblis, berapa lama kalian bertiga ingin menyembunyikannya? Pria bertopeng tengkorak itu berkata dengan acuh tak acuh. Ada sedikit nada mengejek dalam nada bicaranya. Kamu tahu siapa kami? Siapa kamu? Suara Ratu Surga sedingin es. Alisnya yang indah terjalin erat, dan matanya yang dingin menusuk sepertinya mengeluarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Sangat sedikit orang yang mengetahui identitas kami. Siapa kamu saat itu? Sosok Kaisar Shifter melintas dan muncul di belakang pria bertopeng tengkorak. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas hari ini, tapi aku tidak bisa pergi. Seluruh tubuh Kaisar Iblis dipenuhi dengan ki hitam, dan auranya sangat menakutkan. Ratu Langit, Kaisar Iblis, dan Kaisar Iblis mengepung pria bertopeng kerangka. Aura yang meletus dari ketiganya menyebabkan gelombang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya meletus dari laut sekitarnya. Bang 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 bang. Kekuatan mengerikan itu seperti sambaran petir, dan itu seperti tanah longsor. Aura ketiga orang ini seperti perbedaan antara langit dan bumi jika dibandingkan dengan para kaisar kuno itu. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kaisar kuno itu. Meski begitu, pria bertopeng tengkorak itu berdiri di tengah dengan ekspresi wajah tenang. Seseorang tidak dapat merasakan sedikit pun perubahan pada auranya. Namun, gumpalan niat pedang perlahan muncul di sekelilingnya. Itu adalah niat pedang yang dipadatkan dari ki hitam. Niat pedang itu mengeluarkan suara dentang, seolah menembus awan dan membelah batu, langsung menebas ke arah ketiga orang itu. Ledakan. Pintu orang dahulu, yang awalnya berupa reruntuhan, hancur total oleh pertempuran antara mereka berempat. Tanahnya sedalam ribuan kaki. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan ruang itu terkompresi hingga mengeluarkan suara retak. 2 jam kemudian, mereka berempat mendarat. Aura setiap orang telah benar-benar tenang, dan wajah mereka pun tenang. Ratu Langit, Kaisar Iblis, dan Kaisar Iblis memandang pria kerangka itu dan bertanya, apa yang kamu ingin kami lakukan untukmu? Mereka bertiga berdiri di depan pria bertopeng itu, mata mereka dipenuhi rasa bersalah. Saya ingin membunuh dewa. Dewa waktu itu. Nada suara pria bertopeng tengkorak itu akhirnya menjadi bersemangat. Apa? Setelah mereka bertiga mendengar ini, mereka jelas tertegun sejenak. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Bahkan wajah cantik Ratu Surga pun tergerak. Di aula utama Great Sun Sect, hasil akhir diskusi mereka adalah membentuk aliansi 5 partai untuk melawan 3 wilayah lainnya. Adapun calon pemimpin aliansi, saya pikir posisi pemimpin aliansi harus dipegang oleh Great Sun Immortal. King Yun yang sempurna buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia hanyalah seorang Saint King sekarang. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin kelompok transenden kesengsaraan tingkat 9? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Dayang yang sempurna, kamu harus melakukan ini. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikanmu. Kata Daois Zhongxian. Semua ahli lainnya mengangguk. Itu benar. Di mata senior, Anda adalah kultivator sejati, dan kami hanyalah beberapa kultivator yang baru saja memasuki sekte. Tidak hanya itu, Anda telah menjadi pemimpin aliansi-aliansi 5 wilayah kami, dan Anda juga akan bisa mendapatkan strategi penerapan aliansi Dao benar dari senior, serta rencana berikut. Ya, ini yang paling penting. Jika kita bisa mendapatkan dukungan dari senior, kita bisa mengalahkan Kaisar Agung itu. Kalau tidak, kita pasti kalah. Itulah sebabnya, Master Daois Dayang, hanya kamu yang bisa melakukan ini. Saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Salam, Aliansi Master Great Sun. Salam, Aliansi Master Great Sun. Sekelompok ahli yang melampaui kesengsaraan berdiri dan membungkuk kepada Dewa Matahari Agung. Ini, The Great Sun Immortal tercengang. Dia, seorang Saint King, adalah Master Aliansi. Itu tidak masuk akal, bukan? Dayang yang sempurna, apakah kamu ingin kami berlutut sebelum kamu setuju? Baiklah, semuanya dengarkan perintahku. Bersiaplah untuk berlutut. 3, 2, teriak King Yun yang sempurna. Saya berjanji, oke.
The Great Sun Immortal segera menyetujui. Jika dia tidak setuju, orang-orang besar ini akan benar-benar berlutut padanya. Dia hanyalah seorang Raja Suci. Jika dia benar-benar membuat para tetua yang melampaui kesengsaraan ini berlutut padanya, itu akan menyia-nyiakan umurnya. The Great Sun Immortal setuju tanpa daya. Baiklah, ayo pergi dan lapor ke senior sekarang. King Yun yang sempurna dan Dayang yang sempurna meninggalkan aula dan menuju ke halaman Xiao Changtian. Saat dia masuk, di depan Xiao Changtian, ada lebih dari 10 kaisar agung yang berlutut. Mereka semua gemetar dan mendengarkan ceramah Xiao Changtian. Senior benar-benar tak terkalahkan, menegur seorang kaisar seperti menegur anak kecil. Daois Biksun dan Daois Clear Sky sama-sama terkejut, wajah mereka dipenuhi teror. Kaisar kuno pernah menjadi makhluk terlarang. Faktanya, untuk melawan kaisar kuno ini, mereka bahkan mendirikan aliansi 5 alam. Ini, bisakah kita bubar sekarang? Kata Dewa Matahari Agung dengan canggung. King Yun yang sempurna, yang berada di sampingnya, juga membuka mulutnya dengan bingung. Dia sepertinya berpikir bahwa alasan terbesar mengapa mereka membentuk aliansi ini adalah untuk melakukan pekerjaan serabutan dan mengatur logistik. Master Daois Dayang. Anda di sini. Dan King Yun, ayo duduk. Xiao Changtian melihat Dayang yang sempurna dan King Yun yang sempurna, jadi dia segera duduk dari kursi malas dan menyapa mereka. Salah satu dari mereka adalah sosok perkasa yang penyendiri, dan yang lainnya adalah bos yang murah hati. Mereka memberinya kesan yang baik. Beberapa dari kalian, pergi dan berdiri berjajar di luar halaman kecil. Siapapun yang berani lari, aku pasti akan membuat dia mengerti mengapa bunga begitu merah ketika aku melihatnya di masa depan. Xiao Changtian mengepalkan tinjunya. Ya. Kaisar Agung buru-buru mengangguk dan berdiri. Mereka berlari keluar halaman seperti siswa sekolah dasar yang ditegur gurunya. Mereka menempelkan kepala ke dinding dan memeluk kepala sambil berbaris di sudut dinding. Sangguan Suai dan orang lain yang dianiaya merasa luar biasa. Oh benar, kenapa kamu memanggilku ke sini? Tanya Xiao Changtian. Mereka bertiga duduk di meja batu. Mu Jiuhuang, yang berada di sampingnya, memberinya teh satu persatu, dengan sangat hormat. Kami, Immortal Dayang dan King Yun Tao saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Aliansi 5 partai tidak perlu ada. Bagaimana dia harus menjelaskannya kepada senior? Saat mereka berdua bingung, Xiao Changtian berkata, sudahkah kamu membentuk aliansi? Sekarang, dia sedang bersiap untuk menghadapi kaisar kuno itu. Bab 188, orang biasa harus melakukan bagiannya L. Itu di tengah-tengah dunia. Dayang yang sempurna tidak punya pilihan selain gigit jari dan setuju. Karena senior sudah mengatakannya, tidak baik jika menolak mengakuinya. Itu hebat. Karena Anda telah membentuk aliansi, pemimpin aliansi itu pasti Anda, Daois Great Sun, kan? Xiao Changtian terus bertanya. Menurutnya, Great Sun Immortal adalah seorang master yang penyendiri, tetapi pada saat kritis di benua ini, master yang penyendiri tidak dapat menyembunyikan identitasnya. Selama Dayang Abadi memperlihatkan kekuatannya, dia pasti akan menjadi master aliansi. Ya, Dewa Matahari Agung mengangguk lagi. Selamat, ketua aliansi dari aliansi Matahari Besar. Kata Xiao Changtian dengan gembira. Dia mengenal ketua aliansi dari aliansi Penggarap Abadi, jadi dia aman sekarang. Yah, meskipun aku hanya manusia biasa, karena kamu telah membentuk aliansi, aku harus melakukan sesuatu. Bagaimana kalau begini, aku akan mendukung para penggarap aliansi kita. Saya seorang drummer yang sangat baik. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Dia tidak pandai bertarung. Dia hanyalah manusia biasa, dia hanya bisa menegakkan keadilan untuk Sangguan Suai dan yang lainnya, dan memberi pelajaran kepada para pemula di luar pintu. Namun, masih mungkin untuk meningkatkan moral aliansi Penggarap Abadi. Dia memiliki keterampilan musik yang sangat sukses dari sistem. Bersorak di medan perang. Penabuh genderang. Terima kasih, senior. King Yun yang sempurna buru-buru mengucapkan terima kasih. Sebelumnya, dia pernah menerobos saat berlatih suara surgawi karena mendengarkan lagu Semut Kekacauan. Lagu itu berisi maksud sebenarnya dari dao besar yang menakutkan. Semut Kekacauan adalah binatang dewa senior, jadi pencapaiannya pasti kalah dengan senior. Jika senior secara pribadi menabuh drum untuk membantu,
itu pasti berisi suara Dao Agung. Suara Dao Agung jatuh. Para penggarap aliansi 5 partai tampaknya diberkati oleh dewa. Tidak, senior telah melampaui dewa. King Yun yang sempurna berpikir dalam hati. Tidak perlu, tidak perlu. Bantuan yang dapat saya berikan kepada Anda terbatas. Kemana kamu pergi dulu? Akan lebih mudah bagi saya untuk mempersiapkannya. Xiao Changtian bertanya. Di bawah tempat tidurnya ada drum besar yang bertransmigrasi bersamanya di kehidupan sebelumnya. Ini adalah saat yang tepat untuk mencobanya dalam beberapa hari ke depan. Pertarungan. Dewa Matahari Agung tercengang. Mereka membentuk aliansi hanya untuk menghindari serangan. Mereka tidak pernah berpikir untuk berkelahi. King Yun yang sempurna buru-buru berkata, wilayah 4 simbol terdekat. 4 wilayah simbol. Xiao Changtian mengambil peta itu dan melihatnya. Wilayah 4 simbol berada di kanan bawah peta, yang paling dekat dengan 5 wilayah. Beritahu aku jika waktunya sudah habis. Xiao Changtian berkata langsung. Bagus. Dayang yang sempurna dan King Yun yang sempurna mengangguk. 2 jam kemudian, setelah minum teh dan melaporkan pekerjaan mereka, Dayang yang sempurna dan King Yun yang sempurna berjalan keluar dari halaman kecil dengan wajah gembira. Dengan dukungan para senior, mudah bukan? Keduanya sangat gembira dan kembali ke Sekte Matahari Besar untuk menyebarkan berita. Di halaman, Xiao Changtian mengumpulkan murid-muridnya. Kalian juga harus bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Meskipun kita manusia, kita tetap harus menyumbangkan kekuatan kita. Ya Fan, kamu bertanggung jawab atas logistik aliansi. Miao Shou, kamu bertugas merawat luka sederhana para kultivator dan membantu para alkemis. Bei Chen, Wu Zeng, kalian berdua memiliki bakat dalam kultivasi dan bisa menggunakan pedang. Karena budidayamu telah mengalami kemajuan, kamu dapat berlatih di tepi medan perang dan membersihkan beberapa ikan kecil dan udang. Tai Bai, kamu akan menjadi seorang ayah, jadi kamu akan bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen. Jangan terlibat dalam situasi berbahaya. Adapun Daji dan Ruo Miao, kalian berdua akan mengikutiku. Futian, kamu penuh energi, jadi kamu menyajikan teh dan air kepada para petani. Jika ada kultivator yang lelah, pijat bahu dan kakinya. Kamilah yang dilindungi, tapi kami tidak bisa hanya duduk diam dan tidak berbuat apa-apa. Di depan kami, Daois Biksun dan yang lainnya berjuang untuk kami, jadi kami harus menyumbangkan kekuatan kami. Dan kuot. Apakah kamu mengerti? Xiao Changtian berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia adalah manusia fana yang dirugikan oleh sistem, sebagai anggota keluarga bunga di kehidupan sebelumnya, semangat, kebenaran, dan keberanian dari keluarga bunga masih menjangkiti dirinya. Itu tidak melemah karena kekejaman dunia budidaya abadi. Tidak ada pria yang tidak berdarah panas. Bahkan sebagai manusia biasa, dia harus menyumbangkan kekuatannya. Dia tidak bisa tetap acuh tak acuh dan bersembunyi di balik pahlawan seperti Dewa Matahari Besar. Ya Pak, Yevan dan yang lainnya melihat keseriusan ekspresi Xiao Changtian dan menjawab serempak. Baiklah, kamu bisa pergi dan mempersiapkan diri. Jiu, ayo masuk ke dalam. Xiao Changtian menelepon Mu Jiu Huang dan hendak mengeluarkan drum besar di bawah tempat tidur. Ya, Mu Jiu Huang mengikutinya ke dalam rumah. Mereka berdua berseru dan membawa keluar drum besar itu. Itu adalah gendang Xuan Hua. Drum itu diukir dengan kura-kura hitam, kilin, phoenix, macan putih, naga azure, dan naga dewa lainnya. Semuanya diukir emas dan tampak seperti aslinya. Itu sangat mengintimidasi. Tepinya bertatahkan mutiara 7 warna. Merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu bersinar terang. Permukaan drum itu seperti cermin terang, bersinar terang. Kurator kebun binatang telah mengeluarkan banyak uang untuk membelinya, namun kemudian ditinggalkan dan menjadi miliknya. Kura-kura berambut hijau, lihatlah kura-kura hitam di atasmu. Seberapa mengesankankah itu? Lihat dirimu, kamu jelek sekali. Xiao Changtian mendecakkan bibirnya. Penyu berbulu hijau ini tidak melakukan apa-apa selain bekerja setiap hari, sambil melayaninya dengan baik setiap hari. Dia bahkan lebih bahagia dari sebelumnya. Jika bukan karena jalur tak terkalahkan, dia akan mencincang kura-kura berambut hijau itu dan membuat sup. Sup kura-kura adalah tonik yang enak. Engah, engah, engah. Di dalam kolam,
Penyu berambut hijau tidak berani berbicara. Ia menyelam ke dalam air dan terus meniupkan gelembung. 4 wilayah simbol. Kelompok Raja Manusia, Raja Ras Monster, Raja Ras Kelautan, dan Raja Ras Iblis yang baru saja merangkak keluar dari tanah semuanya mendengarkan ceramah Ratu Langit, Kaisar Monster, dan Raja Iblis. Dalam 3 hari ini, semua orang akan memulihkan kekuatan mereka hingga puncaknya. Ada seorang ahli dalam domain 5 wilayah. Kami akan menjalani pertarungan yang sulit. Kami akan menghancurkan 5 wilayah dan menggabungkan 4 wilayah untuk memulihkan benua Tian Yuan yang asli. Kita akan memiliki Raja Dewa untuk membimbing kita dan naik ke alam surgawi. Kata Ratu Surga dengan dingin. Ketika Kaisar Besar mendengar kata Ascendance, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Itu adalah pengejaran seumur hidup setiap Kaisar Agung. Bertarung, bertarung, kuat, bertarung. Teriakan sekelompok Kaisar Agung menyebabkan permukaan laut bergetar. Pria bertopeng tengkorak itu duduk bersila di ruangan gelap. Pedang pendek hitam berkarat melayang di sekelilingnya. Wilayah kekuasaannya sepertinya terus meningkat. Ten Mile Sword, setelah bertahun-tahun, kita akan bertarung bersama lagi. Kali ini, ketika kita mengalahkan 5 wilayah, benua Tian Yuan akan bersatu dan kita akan mendapat keberuntungan besar. Dewa Tengkorak itu pasti akan turun untuk merebutnya. Pada saat itu, ini akan menjadi kesempatan kita. Pria kerangka itu berkata dengan acuh tak acuh. Pedang pendek yang patah dan berkarat itu sepertinya beresonansi dan bergetar. Bab 189, Bermain di Langit, Xiao Longnui terdorong ke tanah. Malam tiba, suara dengkuran terdengar dari kamar Xiao Changtian. Suara gemerisik datang dari kamar Ye Fan. Kamar Li Taibai relatif sepi. Adapun Lin Ruomiao, dia masih mengolah pedang langit dengan belati di tangannya. Di kamarnya, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya sepertinya menembus ruang. Di halaman, penyu berambut hijau akhirnya muncul ke permukaan. Hahaha, kura-kura jelek, kamu dipukuli oleh Tuan, kan? Phoenix membusungkan dadanya dan menatap kura-kura di kolam, dengan sombong. Phoenix, aku tidak punya waktu untukmu saat ini. Kura-kura itu memutar matanya. Suasana hatinya sedang buruk. Jika Phoenix berani mengejeknya lagi, dia pasti akan bertarung dengannya. Arwana emas itu membalikkan badannya dan menegakkan tubuhnya. Baiklah, Phoenix. Apakah kamu ingin dipukuli jika kamu membangunkan guru nanti? Setelah diingatkan oleh arwana emas, Phoenix menggigil dan segera kembali ke kandang ayam. Gemuk, ayo keluar dan bersantai. Kura-kura hitam terbang ke kepala Rongrong. Hiks. Fatih Rongrong mengangguk, terbang bersama kura-kura hitam. Sedangkan untuk Alpha, dia masih belajar catur di lapangan. Monyet menggaruk kepalanya dan merasa sedikit bosan. Dia melesat keluar dari hutan bambu dan terbang juga, duduk di atas cangkang penyu berambut hijau. Monyet terkutuk, kamu berani menaiki tubuh Raja Laut ini. Apakah kamu mendekati kematian? Kura-kura hitam sangat marah. Idola Dharma kura-kura hitam yang besar langsung muncul di kehampaan. Monyet menggaruk kepalanya, memperlihatkan senyuman, turun dari cangkang kura-kura, meremas kura-kura berambut hijau itu ke samping, satu di kiri dan satu lagi di kanan kepala Fatih Rongrong. Benua Tian Yuan sama sekali tidak menyenangkan. Monyet mengangkat jari tengahnya dan menunjuk ke langit. Surga, Rongrong gemuk terkejut. Bukan tidak mungkin, masih banyak lagi wanita-wanita cantik di atas sana, itu akan membantu kepercayaan diriku kembali, hehe. Kura-kura tua yang kotor itu tersenyum lagi. Ayo lakukan dengan cara ini. Monyet mengangguk dan memasukkan cakarnya ke telinganya. Sebuah benda mirip jarum perak muncul. Lihat aku melubangi dirimu. Monyet mengambil jarum perak itu dan mengarahkannya ke suatu tempat di langit. Fatih Rongrong tampak bingung, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang kamu tahu? Monyet terkekeh. Dia mengelus jarum perak itu dengan tangannya. Saat dia mengelusnya, jarum perak itu menjadi lebih besar dan tebal. Dalam sekejap mata, itu sudah menjadi pilar laba-laba setinggi langit. Monyet itu meraih pilar penyangga langit dengan kedua tangannya dan menusukkannya ke tempat tertentu di kehampaan. Ledakan. Dalam kehampaan, hukum langit dan bumi sepertinya telah dirasakan. Puluhan ribu kesengsaraan petir mulai muncul dan akan segera terjadi. Pergi ke neraka. Kura-kura itu menamparnya. Lampu hijau menyala dengan santai. Namun, lampu hijau ini sepertinya merupakan hukum tertinggi.
Kesengsaraan petir di langit runtuh dalam sekejap. Sialan gendut, serang ke celah itu. Monyet menepuk kepala Fatih Rongrong. Bos kura-kura hitam, dia memarahiku. Saya seorang pemakan besi, saya gemuk, saya tidak gemuk. Kata Rongrong gemuk dengan sedih. Baiklah, kamu isi daya dulu. Begitu kamu sampai di sana, aku akan memberi pelajaran pada monyet sialan ini untukmu. Kura-kura itu mengusap kepala Fatih Rongrong, lampu hijau turun, menyelimuti seluruh tubuh Fatih Rongrong. Hehe, terima kasih, bos. Fatih Rongrong sangat senang, sosoknya berlari menuju celah kehampaan. Dalam sekejap, Fatih Rongrong menyerang penyu dan monyet berambut hijau. Siapa ini? Di dunia abadi, di sebuah lembah, dua orang kultivator sedang bergegas menuju ke arah mereka. Tiba-tiba, mereka melihat bayangan hitam terbang dengan ekspresi waspada. Kakak senior, perhatikan baik-baik. Benda apa yang baru saja terbang itu? Wanita berpakaian kuning muda itu mengerutkan kening dan bertanya. Setelah diperiksa lebih dekat, wanita itu tinggi dan ramping, dengan fitur wajah yang bagus. Yang terpenting, puncaknya seperti ombak, membuat imajinasi seseorang menjadi liar dan tidak mampu menangkapnya. Sepertinya itu monster. Adik junior, ayo lari. Jangan khawatir tentang ini. Orang-orang dari Sekte Malam Hitam akan datang. Kata kakak senior Long Ming. Xiao Longnui mengangguk, dan mereka berdua menghilang ke dalam hutan. Mereka berdua adalah gadis suci dan kakak tertua dari klan Naga Putih Benua Abadi Shenluo. Di Benua Abadi Shenluo saat ini, ras naga telah menurun. Bahkan patriark mereka, Long Aotian, bersembunyi setelah terluka parah oleh Dewa Surgawi. Sekarang, ras naga banjir saja yang berani menindas ras naga mereka. Tuan muda dari Sekte Naga Banjir Hitam bahkan mencoba untuk mendapatkan Xiao Longnui. Tak berdaya, wakil pemimpin klan Long Zantian hanya bisa membiarkannya melarikan diri. Tidak jauh, perlombaan naga mengejar mereka. Jumlahnya ratusan, dan masing-masing memancarkan aura kuat yang sangat misterius. Mereka tidak mungkin pergi jauh. Salah satu tetua mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang berhenti. Lalu, dia mengeluarkan bola kristal. Gambar Xiao Longnui dan Long Ming muncul di bola kristal. Hehe, keduanya sedang menuju ke puncak penghancur langit. Kami akan langsung menuju ke sana. Orang tua itu mencibir dan menjulurkan lidah ularnya. Elder, bagaimana kamu melakukan ini? Murid ras naga di sampingnya bertanya dengan bingung. Jika dia bisa menemukan seseorang hanya dengan bola kristal, bukankah dia yang memetik lobak di tempat tidur? Tentu saja itu adalah sesuatu yang ditinggalkan Tuan Muda. Kami akan pergi perlahan-lahan dan tidak merusak rencana Tuan Muda. Sang tetua tertawa sinis. Tuan Muda, pelayan di sebelahnya sedikit terkejut, tapi kemudian dia bereaksi. Tetua, maksudmu Long Ming adalah Tuan Muda yang menyamar? Tanya pelayan itu. Tentu saja. Baiklah, mari kita maju perlahan. Jangan merusak rencana Tuan Muda. Memahami inti masalahnya, murid itu mengangguk dengan kecewa. Tuan Muda benar-benar tahu cara bermain. Malam gelap dan angin kencang. Seorang pria dan seorang wanita sendirian. Hehehe. Di sisi lain, Xiao Longnui dan Long Ming berlari dengan kecepatan tinggi. Namun, Long Ming tiba-tiba tertinggal dan menembakkan dua jarum perak ke punggung Xiao Longnui. Xiao Longnui merasakan sakit dan menjerit, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak lagi. Karena kelembaman, benda suci yang indah itu jatuh ke tanah. Kakak senior, apa yang kamu lakukan? Xiao Longnui mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Tentu saja aku ingin bermalam bersamamu dan melakukan percakapan mendalam. Long Ming tersenyum cabul. Kemudian, dia melepaskan topeng kulit manusianya dan langsung menjadi orang yang berbeda. Darah ular, apakah itu kamu? Kamu bukan kakak laki-lakiku. Xiao Longnui terkejut, dan gelombang ketakutan melonjak di dalam hatinya. Hehe, aku bukan kakak laki-lakimu, tapi aku akan segera menjadi suamimu, hehehe. Darah ular mencibir sinis dan berjalan mendekat. Dia meraih kaki Xiao Longnui. Pada saat yang sama, Fatih Rongrong saat ini sedang terbang dengan dua binatang dewa di punggungnya. Tunggu sebentar. Kura-kura hitam meraih telinga Fatih Rongrong, dan binatang pemakan besi itu berhenti tepat pada waktunya. Ada apa? Kura-kura sialan. Ada setan besar di depan kita.
Pergi dan bersenang-senanglah. Kata monyet tidak sabar. Pergilah sendiri. Apa yang menyenangkan dari iblis besar? Gendut, ayo kembali. Aku sangat ingin melihat wanita cantik dengan ambisi besar. Raja laut ini ingin menaklukkannya, cepat. Bab 190, adik muda, aku akan memblokir kura-kura kotor tua untukmu, lari. Semua, tidak. Kaki Xiao Longnui dicengkeram. Snake Blood segera melepas sepatu dan kaus kakinya. Hehe, kaki ini indah sekali. Darah ular membelai kaki Xiao Longnui dengan cabul. Hehehe, gatal sekali. Jangan garuk kakiku. Kaki Xiao Longnui tersentuh, dan dia tersenyum seperti lonceng. Hehe, Xiao Longnui, apakah kamu nyaman? Aku akan membuatmu lebih nyaman. Saya sangat berani. Darah ular mencibir jahat. Dia menunjuk dengan jarinya, dan pakaian luar Xiao Longnui terkoyak, memperlihatkan sosok seputih salju yang tidak dapat dijelaskan. Aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu. Xiao Longnui menggertakkan giginya saat dua aliran air mata jatuh dari sudut matanya. Matanya dipenuhi amarah. Hehe, jadi hantu. Kamu sangat halus, aku akan membuatmu menjadi abadi sebentar lagi. Darah ular mencibir dan menerkam Xiao Longnui. Xiao Longnui hanya bisa menutup matanya dengan putus asa. Kedua jarum perak itu telah sepenuhnya menyegel esensi sejati di sekujur tubuhnya. Dia ingin melawan, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Keputusasaan yang sangat dingin melonjak ke dalam hatinya. Membantu. Namun, sedikit keengganan masih muncul di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, ingin melakukan panggilan terakhir untuk meminta bantuan. Hehehe, teriak. Bahkan jika kamu berteriak sampai tenggorokanmu patah, Darah ular awalnya mencibir, tapi kekuatan besar menamparkan bagian belakang kepalanya. Darah ular dipukul dengan keras dan terguling. Saudari muda Feng, cepat bangun. Long Ming mengikuti di belakang mereka. Dia melepaskan diri dari darah ular dan diam-diam mengikuti di belakang para tetua sekte malam hitam. Dia mengambil kesempatan itu untuk menyelinap ketika para tetua lengah. Long Ming membantu Xiao Longnui berdiri dan memaksa kedua jarum perak itu keluar dari tubuhnya. Kemudian, dia mengeluarkan sepotong pakaian dan menaruhnya pada Xiao Longnui. Adik junior, cepat ikuti aku. Long Ming membawa Xiao Longnui dan hendak pergi. Namun, darah ular tidak akan melepaskannya begitu saja. Meskipun dia terluka parah oleh Long Ming dan terbaring di tanah, dia masih menghancurkan token giok di tangannya. Tuan muda telah lahir. Ketika para tetua di pinggiran menerima pesan tersebut, ekspresi mereka langsung berubah. Sosok mereka bersinar ketika mereka bergegas menuju darah ular. Swoosh 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 swoosh. Pada saat berikutnya, para tetua dan murid sekte malam hitam langsung turun. Mereka membentuk lingkaran besar dan mengepung Long Ming dan Xiao Longnui. Tuan muda, tetua itu membantu darah ular naik. Kamu berani menyerangku secara diam-diam. Pukul dia sampai mati. Darah ular memuntahkan seteguk darah dan mengumpat dengan marah. Murid sekte malam hitam di sampingnya meraih Long Ming dan menekannya ke tanah untuk menghajarnya. Long Ming menjerit nyaring karena pemukulan itu. Hanya dalam beberapa detik, suara patah tulang terdengar. Meskipun ras naga memiliki tubuh yang kuat, semua murid sekte malam hitam memiliki alam yang dalam dan basis budidaya yang kuat. Kakak senior, Xiao Longnui ingin naik dan membantu ketika dia melihat Long Ming dipukuli. Namun, hal itu terhalang oleh darah ular. Hehe, Xiao Longnui, jika kamu tidak ingin Long Ming idiot itu mati di sini hari ini, layani aku sepuasnya. Kalau tidak, aku akan memberitahu Long Ming apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Darah ular mencibir sambil menatap Xiao Longnui dengan sepasang mata cabul. Kamu? Xiao Longnui menggigit bibirnya, wajahnya dipenuhi rasa malu dan marah. Pukul dia lebih keras. Darah ular mencibir. Ya, Tuan muda. Para murid sekte malam hitam mengangguk dan bekerja lebih keras lagi. Jeritan kesakitan Long Ming terdengar seperti babi yang disembelih. Xiao Longnui mendengar teriakan Long Ming dan menggigit bibirnya tanpa daya. Hahaha, kalau begitu mari kita selesaikan ini di alam liar. Darah ular tertawa dan melambaikan tangannya, memberi tanda pada tetua sekte malam hitam untuk membawa Long Ming pergi. Ya, tetua dari sekte malam hitam menjatuhkan Long Ming. Darah ular memaksa gadis naga kecil itu terpojok.
Cahaya jahat samar muncul dari matanya. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia segera berubah menjadi binatang dewa dan hendak mencengkeram leher Xiao Longnui. Xiao Longnui hanya bisa memejamkan mata dan diam-diam menunggu nasib tragis yang akan datang. Namun, di saat berikutnya, seberkas cahaya hijau melintas. Bang! Darah ular itu mengalir seperti bola meriam, menghantam gunung di sampingnya. Seluruh tubuhnya menembus gua gunung, menciptakan terowongan berbentuk manusia. Setelah itu, darah ular mati. Sial, seseorang benar-benar berani menggunakan kekerasan pada keindahan yang disukai Raja Laut ini. Raja Laut ini selalu menaklukkan hati seorang wanita cantik terlebih dahulu, mengerti? Kura-kura itu mengutuk. Untungnya, dia telah datang. Jika dia terlambat selangkah, kecantikannya akan ternoda oleh ini. Bos, ini, bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu, Raja Laut? Puji Rongrong gemuk. Tidak buruk, gendut. Kamu sangat bijaksana. Kura-kura itu mengusap kepala Rongrong yang gemuk itu. Hiks, hiks. Fatih Rongrong dengan senang hati mengangguk. Apa itu? Di mana Tuan Muda? Para tetua dan murid Sekte Malam Hitam mendengar suara keras dan buru-buru berlari kembali. Namun, yang bisa dilihatnya hanyalah mayat yang dingin. Tuan Muda sudah mati. Tetua Sekte Malam Hitam terkejut. Benar, Za ini benar-benar berani menindas kecantikan yang disukai Raja Laut ini. Dia mendekati kematian. Kata kura-kura dengan marah. Kamu kura-kura jelek, kamu berani membunuh Tuan Muda kami hanya karena kamu memiliki sedikit budidaya. Tetua Sekte Malam Hitam berteriak, dan hantu ular besar dari permaisuri surgawi muncul. Seluruh tubuhnya condong ke depan 45 derajat, dan badai besar meletus di sekelilingnya. Dia sangat marah dan menyerang kura-kura itu. Cek, itu dia. Bos saya bahkan tidak perlu melakukan apapun. Saya pikir orang-orang dari alam atas lebih kuat. Fatih Rongrong dengan jijik mengangkat jari tengahnya, lalu menamparnya. Tetua Sekte Malam Hitam langsung terbanting ke tanah. Adapun murid Sekte Malam Hitam yang tersisa, ketika mereka melihat adegan ini, mereka berteriak ngeri, lari. Mereka melemparkan laut naga di tangan mereka dan langsung melarikan diri. Tapi, bagaimana Fatih Rongrong membiarkan mereka lari? Fiuh! Hanya untuk melihat Fatih Rongrong membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan gigi putih cerah seperti pedang tajam, langsung menelan murid Sekte Malam Hitam. Bah! Ini tidak enak. Fatih Rongrong diejek. Kura-kura tua yang kotor tidak mempedulikan hal ini. Dia menatap Xiao Longnui dengan tatapan bejat dan memetik sekuntum bunga liar. Cantik, bisakah kita mengagumi bulan bersama malam ini? Hadiah, cahaya bulan. Xiao Longnui terkejut. Dia melihat kura-kura tua jelek di depannya dan merasakan hawa dingin di hatinya. Mungkinkah dia lolos dari darah ular itu, namun akhirnya dimakan oleh kura-kura tua yang kotor. Xiao Longnui kembali putus asa. Adik junior, cepat lari. Aku akan memblokir kura-kura tua yang kotor itu untukmu. Long Ming berjuang untuk bangkit dari tanah dan berdiri di depan Xiao Longnui. Xiao Longnui tidak berdaya. Dia mengangguk dengan air mata berlinang dan segera melarikan diri. Bab 191, Alam Bawah, Halaman Kecil. Senior, naga leluhur. Apa yang sedang kamu lakukan? Kura-kura itu bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat ke arah Long Ming, yang menghalangi jalannya. Dia hanya ingin mengajak Xiao Longnui melihat bulan bersamanya. Mengapa seorang wanita cantik melarikan diri? Jangan pernah berpikir untuk menyentuh adik perempuanku. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menghentikanmu. Saat Long Ming berbicara, dia mulai membakar esensi darahnya. Hantu naga putih yang marah perlahan muncul, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Apa yang salah? Kali ini, tanpa menunggu kura-kura itu beraksi, Rongrong yang gemuk itu langsung menamparkan Long Ming hingga pingsan, lalu mengangkatnya ke dalam tangannya. Kejar dia, kata kura-kura. Iya bos. Fatih Rongrong buru-buru memindahkan semua esensi purba, mengejar dengan liar. Apa? Dia menyusul begitu cepat. Wajah Xiao Longnui dipenuhi dengan keterkejutan, dan wajahnya menjadi pucat. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Apakah aku akan jatuh ke tangan kura-kura? Xiao Longnui sangat cemas. Tiba-tiba, dia seperti melihat retakan muncul di depannya, dan jejak energi spiritual merembes keluar dari celah tersebut. Apakah itu celah yang mengarah ke alam bawah?
Xiao Longnui terkejut. Retakan dunia biasanya dilindungi oleh hukum petir. Apa yang sedang terjadi? Saat Xiao Longnui kebingungan, Rongrong dan penyu kotor tua menyusul. Cantik, Raja Laut ini mengajakmu melihat bulan. Kata kura-kura lantang sambil mengunyah bunga liar. Saya tidak peduli. Bahkan jika aku mempunyai hukum petir, aku akan mati. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa jatuh ke tangan kura-kura tua yang kotor ini. Ekspresi Xiao Longnui berubah. Dia menggigit bibir merah mudanya dan melompat ke World Rift. Namun, pada saat berikutnya, dia menyadari bahwa hukum petir tidak muncul sama sekali. Dia telah berhasil datang ke alam bawah dari alam atas. Itu hebat. Xiao Longnui mendarat tepat di luar kota Dayang. Kenapa aku merasa ada aura ahli naga di kota ini? Ini bagus. Xiao Longnui sangat gembira dan berlari ke kota Dayang. Adapun Fatih Rongrong dan kura-kura tua yang kotor, keduanya berhenti di depan celah. Bos, kami baru saja datang. Apakah kita akan kembali? Rongrong gemuk tidak ingin kembali. Dia menemukan bahwa orang-orang dari alam atas tampaknya tidak kuat. Kembali. Bagaimana alam atas bisa lebih penting daripada Raja Laut yang menjemput gadis-gadis ini? Kura-kura tua yang kotor berkata langsung. Ya, Fatih Rongrong mengangguk tak berdaya, sedih seperti 200 jin lemak besar. Saat Xiao Longnui berlari, dia merasakan tekanan aura naga yang semakin kuat. Tekanan itu membuatnya gemetar. Namun, untuk bertahan hidup dan tidak ternoda oleh kura-kura tua yang kotor itu, dia hanya bisa berlari sekuat tenaga menuju halaman. Aneh, kenapa ada senior dari ras naga di alam bawah? Xiao Longnui bingung. Saat dia membakar esensi darahnya dan mulai berlari, dia segera tiba di depan halaman kecil. Siapa ini? Ketika mereka melihat Xiao Longnui, Mo Sengwu, Xing Tianzi, Gan Tianlei, dan Yin Jiangyun, wajah mereka menjadi dingin. Wanita di depan mereka terlalu kuat. Itu sangat kuat hingga membuat mereka gemetar. Namun, ketika mereka memikirkan bagaimana senior mereka tidur, mereka berempat menjadi bertekad. Mereka saling memandang dan kemudian membentuk formasi susunan. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi 4 bayangan dan mengepung Xiao Longnui di tengah. Kemudian, 4 pilar cahaya besar muncul. Xiao Longnui segera merasakan kekuatan di sekelilingnya membeku dan dia tidak bisa menggunakannya lagi. Apa yang telah terjadi? Saat Xiao Longnui kebingungan, Yin Jiangyun mengeluarkan tali yang diberikan Xiao Changtian dan mengikat Xiao Longnui. Kalian, Xiao Longnui sangat terkejut. Semut-semut dari alam bawah ini sebenarnya telah menjebaknya. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Jika kamu tidak memberitahuku, tinjuku tidak bisa dianggap enteng. Gan Tianlei menyingsingkan lengan bajunya dan mengancam. Pria dan wanita setara dengan dia. Selama seorang ahli alam kerajaan bela diri yang berani mengganggu istirahat seniornya, dia harus dikalahkan. Jika kamu tidak berbicara, kamu meminta pemukulan. Gan Tianlei memandangi gadis naga kecil di depannya dan tidak mengatakan apapun. Dia meninju dengan kedua tangannya. Wajah Xiao Longnui menjadi putus asa untuk ketiga kalinya. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan mati di alam atas, tetapi di alam bawah. Mungkinkah surga benar-benar ingin mengakhiri perlombaan naga kita? Xiao Longnui berteriak tak berdaya di dalam hatinya. Dia menutup matanya dan menunggu kematian. Namun, pada saat ini, suara yang familiar terdengar. Apa yang sedang kamu lakukan? Saat Gan Tianlei hendak bertindak, Fatih Rongrong terbang kembali dengan kura-kura tua yang kotor. Kura-kura hitam senior. Gan Tianlei terkejut dan segera maju untuk menyambutnya. Dia wanita yang kusuka. Apa yang kamu inginkan? Kura-kura itu menatap Gan Tianlei dengan dingin. Ditatap oleh kura-kura tua yang kotor, Gan Tianlei merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Aku akan melepaskan ikatanmu, aku akan melepaskan ikatanmu. Dahi Gan Tianlei dipenuhi keringat dingin. Dia segera melepaskan formasi dan berjalan ke Xiao Longnui untuk melepaskan ikatannya. Senior, aku minta maaf. Saya tidak tahu bahwa kura-kura hitam senior menyukai Anda, aku minta maaf, aku minta maaf. Gan Tianlei buru-buru memohon belas kasihan. Xiao Longnui membuka matanya dan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Juga, apa yang baru saja dia dengar? Kura-kura hitam. Kura-kura hitam binatang surgawi. Cantik, aku hanya mengajakmu mengagumi bulan. Apakah Anda harus bertindak sejauh itu? Baiklah, karena kamu di sini,
kamu harus masuk dan memberi hormat kepada leluhur nagamu terlebih dahulu. Kura-kura itu mendecakkan bibirnya. Nenek moyang naga, Xiao Longnui bahkan lebih terkejut lagi. Apa yang sedang terjadi? Pertama, kura-kura tua kotor yang mengejarnya, lalu kura-kura hitam, dan kemudian ada aura naga yang sangat menakutkan di halaman kecil. Masuklah, tapi pelan-pelanlah langkahmu. Di dalam kolam, arwana emas menegakkan tubuhnya dan mengirimkan pesan kepada Xiao Longnui. Xiao Longnui terkejut. Aura naga yang sangat kental turun, menyebabkan jiwanya bergetar. Dia berjingkat ke halaman. Senior, kamu di mana? Xiao Longnui sedang melihat sekeliling tetapi tidak menemukan naga sungguhan. Namun, di saat berikutnya, pandangannya tertuju pada arwana emas di kolam. Mengaum. Di lautan kesadarannya, ada seekor naga raksasa yang memancarkan cahaya keemasan tertinggi. Itu membumbung tinggi di 9 langit. Tubuhnya tidak diketahui. Hanya sepasang tanduk naganya saja yang menutupi seluruh alam semesta dan miliaran galaksi. Itu adalah naga raksasa dengan tekanan ekstrim. Jenggot naga sama menakutkannya dengan 10 miliar planet. Naga leluhur. Xiao Longnui berlutut di depan aura luas itu. Itu adalah naga sejati menakutkan yang pernah dia lihat sebelumnya. Bahkan beberapa orang di aula leluhur klan naga jauh lebih rendah dari naga emas di depannya. Aura naga emas sepertinya adalah asal mula Dao Agung. Itu memungkinkan dia untuk mandi dalam cahaya keemasan. Luka dan kelelahan di tubuhnya sebelumnya hilang sepenuhnya. Faktanya, karena tambahan gumpalan cahaya keemasan di dantiannya, alam yang sebelumnya tidak mampu dia tembus hancur berkeping-keping. Auranya telah meningkat dari dewa tingkat rendah menjadi dewa tingkat tinggi. Salam, naga leluhur. Xiao Longnui berkata dengan penuh semangat. Bab 192, Sial, pakar apa ini? Garis bawahi. Naga leluhur. Haha. Naga emas terkekeh. Bagaimana eksistensi tingkat rendah seperti naga leluhur bisa dibandingkan dengannya? Namun, Xiao Longnui hanyalah juniornya, jadi dia tidak keberatan. Kamu berasal dari dunia abadi. Mengapa kamu datang ke alam bawah? Naga leluhur bertanya. Kemudian, seberkas cahaya keemasan menembus kesadaran surgawi Xiao Longnui. Dari kekalahan pemimpin klan Long Aotian, kepergiannya, hingga darah ular, hingga depan halaman kecil, naga emas mengetahui segalanya. Generasi muda klan naga menjadi semakin mengecewakan. Dia sebenarnya diintimidasi oleh klan ular. Naga emas meraung marah. Auranya yang menakutkan membuat Xiao Longnui sangat ketakutan sehingga dia terjatuh ke tanah dan tidak berani bergerak. Ayolah, ikan bau, jangan menakuti wanita yang disukai Raja Laut. Pada saat ini, penyu berambut hijau merangkak masuk dan menetralkan aura naga emas. Xiao Longnui akhirnya merasakan tekanan di sekelilingnya menjadi rileks. Saat dia mengangkat kepalanya, dia langsung tercengang. Dia melihat hantu Xuanwu besar yang setinggi langit. Tidak, tubuhnya bahkan lebih tinggi dari langit. Itu tidak kalah dengan naga emas. Keempat kaki kura-kura hitam bagaikan pilar yang menopang langit, dan air laut yang tak berujung mengalir di sekitarnya. Dua aura kuat muncul di hadapannya begitu saja. Xuan, kura-kura hitam. Hati Xiao Longnui bergetar dan dia pingsan. Baik, wanitaku pingsan. Saya hanya bisa mengajaknya mengagumi bulan besok malam. Kata kura-kura tua yang kotor tak berdaya. Aku tidak menyangka junior klan nagaku benar-benar menurun sejauh ini. Arwana emas menghela nafas, dan naga emas raksasa itu menghilang. Longming dan Xiao Longnui tergeletak di tanah. Adapun luka Longming, perlahan menghilang. Hari berikutnya, dini hari, sinar matahari pertama menyinari wajah Xiao Changtian, dan dia terbangun. Nyaman, bangun dan jalan-jalan. Mengetahui bahwa Great Sun Immortal telah membentuk aliansi, Xiao Changtian tidak perlu khawatir. Namun, saat dia mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar kamar, dia melihat Longming dan ikan naga kecil tergeletak di tanah. Sial, hidup atau mati. Wajah Xiao Changtian menunjukkan ekspresi bingung. Seharusnya tidak demikian. Keempat penjaga itu masih berjaga di luar halaman. Senior, keduanya, ini. Korban bencana dari kampung halaman kamilah yang datang mencari perlindungan, jadi kami, biarkan saya masuk. Gantian Lei melirik kura-kura hitam dan melapor ke Xiao Changtian. Jadi begitu. Xiao Changtian mengangguk. Mendengar suara Xiao Changtian dan Xiao Longnui, Longming dan Xiao Longnui perlahan terbangun. Di mana tempat ini?
Long Ming tidak sadarkan diri tadi malam dan tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Namun, Xiao Longnui tahu betul bahwa ini adalah tempat tinggal naga leluhur, dan ada juga kura-kura hitam. Dari mana asal kalian? Bencana apa yang dialami kampung halaman Anda? Mengapa kamu ada di sini di kota Dayang? Apakah kamu berencana untuk bergabung denganku? Xiao Changtian bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat mereka berdua bangun. Long Ming mengukur Xiao Changtian. Manusia fana. Dia benar-benar berani berbicara dengannya seperti itu. Kampung halamannya pernah mengalami bencana. Klan naga yang bermartabat sebenarnya dipermalukan seperti ini. Mereka tidak bisa mentolerirnya. Wajah Long Ming dipenuhi amarah, dan dia hampir menjadi marah. Namun, tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan turun ke kepalanya. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut. Ya, kata Long Ming. Pada saat itu, Long Ming melihat naga emas, dan naga emas menceritakan segalanya kepadanya. Melihat ini, Xiao Longnui segera berlutut karena dia tahu Long Ming pasti berlutut karena naga leluhur. Seperti yang diharapkan, seperti yang dia duga, suara arwana emas terdengar di lautan kesadarannya. Ini adalah tuanku. Dengan mengikuti dan melayani tuanku, ras naga secara alami akan mendapatkan keberuntungan. Mendengar suara berat naga emas, Xiao Longnui merasa seperti disambar petir. Tuan naga leluhur, ya dewa, aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Pakar macam apa ini? Senior, kampung halaman kami diserang oleh sekelompok bandit. Sekarang, anggota klan kita berada dalam masalah besar. Kami tidak punya pilihan selain datang ke sini. Xiao Longnui berlutut di tanah dan mulai bersujud. Ketika Long Ming melihat ini, dia segera mengikutinya dan bersujud. Untuk bisa bertemu dengan ahli seperti itu adalah berkah Long Ming, berkah adik perempuannya, dan nasib seluruh klan naga. Sangat menyedihkan. Jantung Xiao Changtian berdetak kencang saat mendengar ini. Para bandit menyerang, dan anggota klan berada dalam bahaya. Tak mudah bagi kedua kakak beradik ini untuk berlari sejauh ini. Kalau tidak, dia tidak akan tidur di halaman. Itu pasti karena dia terlalu lelah. Kamu boleh tinggal bersamaku, tapi menurutku lebih baik kamu pulang. Xiao Changtian melanjutkan. Semakin banyak murid yang datang, halaman kecilnya tidak lagi cukup besar. Senior, kita akan mati jika kembali. Tolong bawa kami masuk. Senior, kita berdua bisa melakukan apa saja. Senior, tolong bawa kami masuk. Jangan usir kami. Long Ming dan Xiao Longnui berlutut di tanah dan memohon. Anda salah paham. Kami tidak mengusirmu. Kami hanya mencari ahli untuk membantu Anda melenyapkan para bandit. Xiao Changtian menjelaskan. Bunuh para bandit, basmi. Long Ming dan Xiao Longnui tercengang. Apakah senior akan mengambil tindakan secara pribadi? Kalian makan dulu. Jiwer, masak, teriak Xiao Changtian. Alam surgawi. Benua abadi Senluo, Wang Baceng. Sekte malam hitam terletak di sini, dan gelombang aura jahat dan menakutkan melayang keluar. Di luar sekte, ada cincin hitam, kuning, hijau, berbintik-bintik, emas, cincin perak, raja kobra, ular yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran, dan orang biasa tidak berani mendekati mereka. Di langit di atas sekte tersebut, bayangan ular hitam besar melayang, melambangkan sekte malam hitam. Di aula, seorang pria parubaya sedang meludahkan lidahnya seperti ular perak. Auranya dingin. Itu adalah master sekte malam hitam, Kaisar Sebai. Tiba-tiba, pelat giok jiwa di belakangnya pecah dan mengeluarkan suara lembut. Kaca, gumpalan jiwanya terbang keluar dan menghilang dalam sekejap. Darah. Kaisar Sebai membuka matanya dan meraung kaget. Dalam sekejap, aura di sekitar tubuhnya meletus dan membubung ke awan. Seluruh sekte malam hitam bergetar hebat. Menyelidiki. Cari tahu siapa yang membunuh Sue, R. Aku ingin membalaskan dendamnya secara pribadi. Tidak peduli siapa orangnya, aku akan membunuhmu. Kaisar Ular meraung. Ya Pak, seorang pelayan di sampingnya gemetar dan buru-buru menyampaikan perintah itu. Di sisi lain, monyet berkeliaran tanpa tujuan di dunia surgawi sendirian. Kura-kura tua yang kotor, kura-kura jelek, kamu tidak mau bermain-main denganku. Ucap monyet dengan bosan hingga ia menemukan sekelompok kera sedang berjongkok di depan air terjun. Dia tidak tahu apa yang mereka lihat, tapi sepertinya ada sesuatu di balik air terjun. Hehe, ayo bermain dengan monyet.